Baik, di Remote Interview kali ini saya menyambangi seorang teman, seorang sahabat. Beliau adalah produser, beliau adalah termasuk kategori pionir di kesenian recording kesenian Bali dan lagu pop Bali. Inilah Bapak Oke Swetanaya. Mungkin banyak yang tahu namanya dari cover, tapi belum pernah melihat orangnya. Inilah beliau. Oke Pak, kabar Pak? Ya, betul-betul. Wih, tambah ganteng kan ya sana. Apa nih scrolling sel putih aja ganteng. Pak, mungkin Pak Oko banyak yang tidak tahu engkau perjalanan dari awal perjalanan mempopulerkan kesenian Bali, Pak. Ya, terus terang aja, kita sebenarnya kan tidak punya dasar untuk itu ya. Ini semua dari pembelajaran dan karena cinta saya dengan budaya Bali, saya pikir juga kesenian Bali banyak sekali variasinya dan kebetulan juga mungkin punya sedikit ya punya darah seni. Seperti itu. Akhirnya memang Pak Oko peran penting saja untuk mempopulerkan seniman-seniman Bali ya Pak ya? Ya betul. Industri Bali. Ya kira-kira asal cikal bakal ini kita ngomong mulai tahun 68. 68 Pak? Ya 68. Jadi untuk itu saya mulai buka usaha toko. Kebetulan juga ada teman yang berkecimpung di bidang kesenian Bali waktu itu. Mengajak saya untuk merekam sesuatu materi waktu itu yang pertama gamelan. Gamelan, sedangkan saya pada saat itu baru mulai merintis. Jadi yang awal-awalnya kita rekam, ya seperti hidung Lagosari, alat, gender, angklung, dan juga gamelan-gamelan. Jadi tahun 68 Pak. Awal. Masih fisiknya kaset. Ya, betul, kaset. Seperti ini. Ini sudah produksi saya sekitar tahun 70-an. 70-an Pak? 70-an, 80-an gitu. Tapi artinya begini model super repeat pangkudo nih Pak? Ya? Super repeat pangkudo nih? Pangkudo. Nah seperti ini misalnya, ini gaguritan yang kalau negara Cangak, kan ya? paling populer. Sampai hari ini pun masih jalan, masih dicari sama penggemar ini gaguritan. Oh, yang nyanyi siapa Pak? Nah, yang ini kebetulan Rede. Yang populer saat itu juga sampai sekarang. Dan saya juga banyak ya juru gening gaguritan khususnya. Hampir semua yang populer di negara saya ada. Misalnya Imade Madio, Lonitri, Drupadi saat ini, dan lain-lain. Itu semuanya masih memang diproduksi aneka. Masih. Dan masih jalan. Masih jalan. Apa suka dukanya Pak berjalan di industri berkesenian dulu? Kita ngomong kesenian dulu. Suka duka saya kira setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya. Cuma kalau dalam hal ini karena saya juga punya sedikit jiwa seni, jadi saya kira lebih banyak sukanya. Sukanya. Saya ada dukanya Pak? Saya ada dukanya itu sedikit lah. Sedikit ya. Sedikit halnya dukanya kalau pas apa yang kita produksi tidak laku, nah itulah dukanya. Tapi secara keseluruhan persentasi saya bilang lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Karena begini, ini tahu artian Pak. Yang saya tahu aneka adalah kiblat dari produksi rekaman, baik itu tradisional maupun pop Bali. Sekarang kita kupas dulu tradisionalnya, nanti baru kita kupas pop Balinya. Nah, terus kalau yang lain Pak, produksi gamelan sampai joget Pak ya? Ini seperti ini misalnya joget, angklung, gamelan ada, semua kesenian Bali kita punya. Malahan hampir semua bisa hit pada zamannya. Misalnya gaguritan banyak yang hit di produksi kita. Angklung juga banyak yang hit. Seperti angklung Cigaran salah satunya. Cigaran. Gamelan
apalagi banyak yang hit di kita seperti tari-tarian, seperti Manuk Rawo, dari tari apa lagi itu cendrawasih dan lain sebagainya. Nah, pada saat Bapak rekam tidak, ini teknologi waktu Bapak rekam. Ini menyangkut teknologi, kadang-kadang saya terus teranjang melanggar teknologi Melanggar. pada zamannya, karena melanggar dalam arti karena tidak ketahuan kita. Tidak ketawa. Contoh, ngerekam drama gong misalnya. Pada zamannya tahun 70-an itu, waktu itu kan belum ada teknologi dan kita juga memang tidak menguasai. Belum Cukup dengan pakai 2 mic aja. 2 mic drama gong, Pak. Padahal itu harusnya pakai 8 mic. Terpaksa dengan 2 mic ini saya paralel menjadi 8 mic. Paralel. Caranya paralel, Pak. Nah, yaitu saya cari tukang solder untuk bikin mic supaya bisa 1 mic jadi 4. Sedangkan belakangan baru dicerita sama teman-teman yang menguasai teknologi sekarang ini diketawain. Tapi justru hasil rekamannya itu pun sampai saat ini masih jalan. Masih banyak masih jalan. Masih diminati. Masih saya naik sepeda motor ke desa-desa zaman itu bersama istri. Sampai nginap akhirnya harus. Yang nginap sih enggak ya, sampai paling berangkat pagi pulang pagi. Nginap Satu saat bisa bersama istri saya bonceng. Rekam, alat rekamnya Sederhana dengan ya boleh bilang zaman itu tape-nya pakai tape stereo biasa atau tape Philips zaman itu yang betul-betul kualitasnya bagus ya. Kualitas bagus untuk pada saat itu tidak banyak alat seperti sekarang ini. Dulu cukup dengan 2 tas. 2 tas Sudah cukup alat. Kaset kosong, berapa kaset kosong, Pak? Ya, sama kaset kosong untuk masukin master. Ya. Begitu pemirsa proses orang merekam zaman itu 70. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir waktu itu, tapi beliau sudah, saya pernah dengar beliau paralel dengan kancing penitiran kan, Pak? Oh, pernah. Jadi 2 kabel itu 1 mic. Itu kita tusuk ini. Tusuk ya. Itu pakai speaker. Ya. Tidak pakai mic. Pakai mic. Tapi kalau itu biasanya untuk speaker biasanya kalau pakai kancing itu. Kalau mic pada umumnya saya solder. 1 mic keluarnya 4. Kemudian 1 mic bisa keluar 4, Pak. Itu tukang soldernya urusan. Kebetulan teman yang bantu gitu. Ya, tapi memang teknologi waktu itu mungkin ya saya pun sudah mendengar hasil 1 mic jadi 4 tuh luar biasa sebenarnya, Pak. Dan memang waktu itu satu episode bisa sampai 5 kaset drama gong. Kalau drama gong ya rata-rata 4 kaset ya. Arjo juga waktu itu semua saya punya produksi waktu itu boleh bilang pernah hit. Contohnya Gadurutan ada yang ngetop, Kawin pun ada yang ngetop. Seperti Jero Gadung itu dari tahun 68 saya punya produksi. Itu nomor kasetnya nomor 18 sampai saat ini. Ingat aja, Pak, nomor kasetnya. Itu sampai saat ini pun dicari konsumen. Hidup penyanyinya, Pak? Baru berapa tahun yang kemarin berpulang. Apalagi banyak lah. Termasuk yang di Petang, Pak, Canggih. Apa dan Harjo. Kalau Arjo pada umumnya sih RRI zaman itu. RRI kalau gamelan ini daerah Gianyar itu masing-masing punya kesenian masing-masing. Style sendiri-sendiri. Kalau gong sejenis gong lelamapan misalnya yang populer sampai saat ini itu gong pejaten, Tabanan, terus Anggulan, Tuyo, itu yang top. Kalau kreasi gong itu misal mungkin daerah Gianyar. Mungkin pemirsa tidak tahu, mungkin coba kita tanya sekarang. Pak, yang ngetop nomor kuda, Pak, kaset, Pak? Ini ngetop. Nomor 18. Nomor serinya maksudnya. Kawin Jero Gadung. Nomor 16 Malat dan Santri. Jero Gadung. Nomor 30 Angklung Lelamatan Sigaran Tabanan. Itu ngetop sampai saat ini. Itu rekaman semua antara tahun 68 sampai 70-an. 68 ya. Saya pun belum lahir, Pak. Yang lekat. Masih diproduksi. Belum diproduksi, Pak.
Pak, setelah di kesenian Bali, produksi kan beliau nih Pak. Terus akhirnya kemudian kenapa harus ke lagu pop Bali Pak? Nah itu kita juga sebagai pengusaha tentunya melihat situasi dan kondisi Pasar. Kebetulan antara tahun 96 lebih kurang ada teman dari Denpasar, kebetulan pada saat itu saudara Jimmy Silaa, Oh Jimmy almarhum, almarhum, yang menawarkan kerjasama untuk produksi lagu Bali. Lagu Bali. Nah, dan saat itu kebetulan lagu yang sudah dibawakan ada vokalnya, siapa itu yang pertama ya? Widi Widiano ada. Widi Widiano. Widi Widiano. Saya coba saat itu, ya setelah kita berbincang-bincang, akhirnya kita Sepakat untuk ya untuk mencoba lah memproduksi itu. Album yang pertama diproduksi itu judulnya Kasmaran. Widiano Kasmaran. Tahun berapa kira-kira? Oh ya, ada sedikit terlupakan. Sebelumnya ada satu album penyanyinya lain, dan pada saat itu kebetulan gagal. Album itu gagal. Dengan membawa lagu yang kedua, Widi Widiani, itu pun saya juga sudah ragu. Takut rugi pada saat itu. Takut rugi. Jadi belum berani ngambil keputusan. Ternyata pada suatu hari datang lagi saudara Jimmy membawa lagu Kasmaran. Saya sendiri pun tidak lihat dia masuk ke toko saya. Tahu-tahu dia putar di dalam tuh. Saya kaget dengar kok enak lagunya. Akhirnya saya baru deketin, ternyata saudara Jimmy. Baru saya tanya ini penyanyinya siapa, lagunya apa saja gitu. Setelah kita tes lagunya ternyata menarik juga. Akhirnya kita lanjutkan dengan produksi album yang kedua ini. Asmara. Yang kedua, ya, kita coba. Dan sudah janji kalau kedua ini gagal mungkin saya tidak siap lagi untuk itu. Ketiga ya. Karena modalnya juga cukup besar ya. Nah, seperti itu. Ternyata setelah diproses jadilah satu album lagu Kasmaran itu. Nah, jadi begitu kita keluarkan, masukin ke toko-toko, ternyata ada beberapa toko justru terheran-heran. Kok lagu seperti ini berani dipasarkan, ada yang beli nggak? Nah, seperti itu pertanyaan. Ya, saya bilang ya kita coba saja, siapa tahu nanti ini bisa sukses. Ini kan berbeda dengan lagu-lagu lain yang pada saat itu memang sudah ada beredar. Kebetulan lagu yang pertama itu lebih cenderung ke nuansa Mandarin. Ya, sampai diketawain saya. Masa ada lagu apa sih ini, lagu Bali bukan, Mandarin bukan. Ya coba, kalau tidak laku kembali. Setelah berjalannya waktu sekian lama, sekian bulan, ternyata album ini akhirnya meledak zaman itu. Sampai penjualan berapa? Ya mungkin berapa puluh ribu lah. Puluh ribu itu kan masih awal-awal. Jadi kita juga tidak punya target apa-apa pada saat itu. Setelah itu berjalan, baru langsung disusul dengan album ini yang kedua, ketiga, dan lain-lain. Pada saat itu memang banyak sekali Widi. Mungkin di perusahaan saya album yang Widi sudah belasan judul. Belasan judul itu rata-rata sempat booming lah. Rata-rata booming lah. Sebab kita juga seleksinya di sini cukup ketat. Sangat ketat, bukan cukup ketat. Sangat ketat ya. Ya itu memang saya sendiri juga sudah dengar. Kalau masuk ke Aneka itu harus siap-siap. Di seleksi yang cukup ketat. Desing ya. Ya seperti itulah. Ya. Memang kita sebagai pengusaha, apalagi menyangkut kesenian ya. Terus terang saya betul-betul harus seleksi.
selektif. Dan saya tidak mau mengeluarkan suatu produksi yang jelek menurut Saya ambil pandangan kita sendiri. Ya, misal jangankan seperti lagu Bali, gamelan pun juga sama seperti itu. sama seleksi. Sama, meski misalnya sekarang saya sudah rekam, baik. Sampai di rumah saya tes, mungkin ada tabuhnya yang kurang tepat. Nah, yang cara Bali, yang cara gong orang berterebesan, mungkin gamelan atau apanya kurang enak atau tabuhnya kurang manis. Tidak segan-segan saya itu masuk kulkas itu. Dalam arti tidak keluar. Tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, daripada dikeluarkan itu terkait dengan nama perusahaan. Ya, saya rela rugi satu album daripada ditambah rugi produksi lagi. Produksi ya. Ya, Nah terus Pak, saya yang membuat menarik dari Aneka Record ini adalah banyak penyanyinya yang hit penyanyi top di Bali adalah besutan dari Aneka Record. Bagaimana menurut Pak? ya, itu tidak lepas dari seleksi kita yang cukup ketat ya. Ya, dalam arti seleksi ketat tentunya menurut selera kita sendiri. Produser Sendiri ya, sebagian besar memang kita ambil dari yang baru-baru. Keluar album pertama kita harapkan supaya punya karakter, bisa menguasai pasar. Nah, itu tentunya saya pilih juga di bidang musiknya juga, aransemennya, terus pencipta lagunya, liriknya, vokalnya, ya mungkin sedikit mendetail lah. Itu kita seleksi. Tapi Pak Oko coba siapa aja penyanyinya di Aneka selain Widi Pak? Widi Boleh bilang yang ngetok-ngetok banyak sekali dari sini ya. sangat banyak ya Pak ya. Nah, misalnya Widiano, Rako Sidan, Yan Mus, Yan Sri Kandi, Eka Jaya, Ayu Saraswati, Agustin, Yong Sagita, siapa lagi, Dwi Negari. Banyak sekali semua. Banyak sekali ngetop itu, kurang lebih dulu saya punya artis 20-an lah. 20-an. Yang boleh bilang hampir rata-rata semuanya pernah menikmati kesuksesan di perusahaan saya. Di industri lagu Bali itu. Malahan setelah saat ini, malahan di antara sekian banyak artis ini banyak mendapat jabatan penting di memegang suatu perusahaan. Oh gitu Pak ya. Ya mungkin berkat nama besarnya kali ya. Ya mungkin karena perjuangan timnya. Popularitasnya kali. Jadi mereka banyak mendapat jabatan jadi manajer, jadi apalah di beberapa perusahaan. Kalau Widi Pak, saya yang tertarik kali dengan sosok Widi Widiano ini. Yang paling hit albumnya yang mana Pak? Paling top itu sepertinya Sesapi Putih. Nomor kuda Pak. Album Nomor kuda Pak. Oh, kalau itu saya tidak pakai nomornya. Pakai nomor. Sudah terlalu banyak. Ya. Sudah ribuan. Albumnya Sesapi Putih, albumnya Celeng-Celeng, albumnya Sampai. Banyak sekali ya, itu rata-rata bisa ya kurang lebihnya 75-100 ribuan lah per satu album. Per satu album Pak. Satu album Sampai 100.000 ya penjualan. penjualan. Memang Widi, dan kenapa Widi akhirnya dinyatakan memang penyanyi masih tetap yang terbaik Pak ya. Karena memang olah vokal bagus, pemilihan bagus. Malahan ada cerita lagi anehnya, ada satu penyanyi orang baru, kebetulan saya sendiri dengar di saat pentas suatu orang menyelenggarakan suatu upacara, vokalnya bagus, langsung saya ajakin rekaman, Langsung Pak. langsung datang, besok paginya sudah datang ke sini. Datang ke sini, saya tanyakan, sudah pernah rekaman? Belum. Punya lagu, punya berapa ya? Punya berapa puluh lagu. Sudah ada yang laku, ada laku beberapa lagu, cuma belum diproduksi. Loh, kenapa? Ya dilihat katanya suara saya tidak cocok, penampilan saya tidak cocok.
Seperti itu jawabannya. Lalu saya langsung tawarin, bagaimana? Mau nggak rekaman di tempat saya? Jawabannya simple. Memang keinginan saya rekaman di Aneka. Loh, kalau gitu kenapa tidak mau ke sini? Saya takut. Takut apa? Katanya di Aneka itu ketat sekali, selektif. Sedangkan saya di tempat lain, hampir semua produser sudah tidak menerima alias menolak. Banyak yang ditolak, ya katanya lagunya jelek, tampilannya apalah gitu, ciptaannya. Nah itu kan kembali kepada produsernya, Tukang masak gitu, Pak. tukang masak, seleranya masing-masing. Nah itu kan tergantung. Saya bilangin, itu kan sama dengan tukang masak. Misalnya saya senang, saya ikut becek dikasih capcay, mungkin saya tidak suka. Di tempat lain mungkin berbeda, ya senang capcay dikasih plecing juga tidak suka. Nah, seperti itu kira-kira. Oh iya, jadi langsung saya tawari, mau rekaman di sini enggak? Mau lepasan per kontrak, langsung minta dikontrak, langsung saya kontrak, langsung saya kontrak, langsung kita garap albumnya, langsung garap dalam 1 bulan itu Satu album rampung. Sebelum album keluar pun saya menyatakan bahwa album ini akan meledak. Ya, saya sebut saja namanya. ya, siapa, Pak? Anak Agung Record Sidang. Oh, Waktu itu mungkin albumnya itu di atas 50.000. di atas 50.000. Untuk yang pertama, album Yang pertama. Judul lanjut judulnya Asal Ngorok Kurungan. Judulnya pun saya ubah. Tapi tentunya seizin pencipta, karena saya dengar itu terlalu serem. Akhirnya Saya minta izin, saya minta Shoot memotong. Akhirnya mereka setuju, keluar yang meledak di atas 50.000. di atas 50.000. Itu album pertama Ya, pendatang baru ya, Pak. Ya rata-rata albumnya Record Sidang itu hampir semuanya sukses lah. Sukses. Cuma yang belakangan mungkin agak di bawah itu ya. Terus Kalau ya, Widiano itu saya kira sih tetap eksis ya. tetap ya. Panji Kuning itu, Sri Dianawati itu waktu itu kan Lagu hit, Bung ya. Bung, Itu siapa lagi yang tadi saya sebutkan itu. Rata-rata semua jalan. Semua sangat jalan sebenarnya. Presentasi kecil kerugian. Setiap tahun saya waktu itu mesti keluar paling tidak berapa album ya, 20-an album paling enggak satu tahun. 1 tahun 20 album, Pak. Ya, dari sekian penyanyi. Wah, gila industri Ya, jadi waktu itu yang boleh bilang rugi sedikit lah. Paling yang lain-lain itu mungkin ada yang kurang laku gini, tapi tetap tidak terlalu rugi lah. Tapi memang rata-rata kalau produksi Aneka termasuk kategori boom semua, Pak. Ya itulah, makanya kita tetap jaga nama perusahaan. Jadi apa yang kita produksi, orang sudah percaya, pasti itu sudah pilihan. Kan kiat-kiat khususnya kalau yang ikut seleksi, Pak, siapa lagi, Pak? Mungkin Yang nyeleksi, Ya. yang nyeleksi di samping saya, istri saya. yang juga memang sangat lebih peka. ya. Tentunya di samping itu juga saya banyak minta pendapat-pendapat dari teman-teman lain. Kebetulan saat itu kita punya arrangernya juga kan cukup bagus Wah, pada zamannya. Yang satu Jimmy Sila yang pertama, yang kedua Eko Wicaksono. Itu dua-duanya ini sukses di bidangnya. Memang arranger top di Arranger, Bali ya. ya. Pak, perubahan dan ini kan era digital, Pak. Sudah arah digital. Yang kemarin adalah era kaset, CD, dan kan pemasarannya, Pak. Masalah. Ya, ini mungkin juga terkait dengan ekonomi ya. Belakangan ini pasaran pro kaset, VCD boleh bilang terjun bebas. Terjun bebas. Nah, karena mungkin mereka sudah bisa menikmati lewat YouTube.
digital dan lain sebagainya. Jadi kita ya pasrah saja, tidak ada jalan lain lagi. Oh gitu Pak. Ya, paling kita juga terbantu dengan penjualan online ya. Online sangat membantu Online, ya. online. Nah, tapi sebenarnya untuk industri gamelan tradisi itu sebenarnya masih banyak peminatnya Pak untuk di desa-desa Pak. Justru itu yang bertahan. Itu yang benar. Kalau seperti lagu-lagu pop ini itu kan ada masa-masanya. Beredar 1 tahun itu sudah surut ya. Jadi berbeda dengan kesenian daerah Bali. Misalnya gong lelamatan, gong dewa jatnyong, kidung wargosari, kekawin, kaguritan, angklung, rinde, itu tidak ada matinya itu jalan terus itu. Meskipun produk saya yang 20-30 tahun yang lalu masih eksis sampai masih sangat hari diminati ini, ya. Terus artinya kalau industri menurut info dari teman-teman ini bahwa produksi lagu Bali sebenarnya ramai masih Pak. Ya. Cuman mungkin pasar untuk fisiknya yang turun. Kalau untuk bilang ramai itu paling mungkin ramainya di YouTube ya. Kalau penjualan fisik saya kira sudah kecil sekali, Kemungkinan. sedikit sekali. Nah, terus kiat-kiat yang akan Bapak lakukan ke depan apa Pak? Ya kita ikuti situasi. Ya kita menjual fisik seperti gamelan-gamelan itu masih tetap oke lah, masih tetap. Online juga masih. Online juga kita ada lewat iTunes, lewat website saya Aneka Record, itu tetap kita eksis ya. Kan memang Aneka juga masih bermain di YouTube juga Pak. Oh ya, ada di iTunes itu tetap ada kita. Artinya ke depannya mudah-mudahan kembali normal lagi industri Pak. Ya itu harapan kita. Tapi kalau untuk penjualan fisik seperti sekarang ini kemungkinannya tipis harapan. Siapa tahu mungkin lain kali ada teknologi lain lagi ya. Teknologi baru lagi Pak. Lagi tidak tahu ya. Gitu. Artinya selain Bapak ini di Aneka Record produksi rekaman, apa lagi usahanya Bapak? Ya di luar dari rekaman itu cikal bakal kita juga memang dari toko elektronik. Pak, selain Aneka Record industri rekaman, apa bisnis Pak Nelen Pak? Ya dari awal sih memang kita ini punya toko elektronik. Yaitu Aneka Elektronik. Lokasinya di Jalan Gajah Mada nomor 37 Tabanan. Di Kota Tabanan. Itu memang dari dulu. Dari awal memang sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana penjualan elektronik ini Pak? Penjualannya boleh bilang ya stabil. Sebelum COVID-19 ini sampai hari ini penjualannya stabil. Cuma mungkin jenis barang elektronik yang terjual itu mungkin sedikit tergeser. Dari dulu mungkin speaker sound system itu yang banyak kita jual ya, yang terjual seperti apa misalnya speaker yang untuk portable, untuk senam dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang nah itu sedikit menurun, lalu yang naiknya sekarang ini ya yang untuk kepentingan di rumah. Stay at home, mungkin untuk yang bikin kue seperti mixer, blender, kompor, ya audio gini, yang hiburan, speaker yang kecil-kecil seperti itu. Gitu. Televisi, kulkas, radio itu yang tetap eksis ya. Ya. Baik Pak Ako, terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktunya kepada Ngeremon interview. Mudah-mudahan lancar terus dan produksi kedepannya lebih baik. Terima kasih Pak Ako. Ya, terima kasih kembali. Semoga kita tetap sehat. Untuk ide kita harus selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Semoga saja COVID-19 ini cepat berlalu. Sukses semua Pak Ako. Baiklah teman-teman Ngeremon, itulah Ngeremon interview saya bersama Ako Sutanayo, seorang produser dan seorang pengusaha
elektronik. Saksikan terus Rema Interview karena ada orang-orang hebat nanti yang akan saya interview. Terima kasih. Om Santi Santi.